Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang ijtihad. Saya Fadilatun Nisa sebagai moderator dan pemateri kedua, dan teman saya Elia Ramadhani Tambunan sebagai pemateri pertama. Baiklah, Elia Ramadhani Tambunan kami persilakan. Pengertian ijtihad. Secara bahasa, berusaha bersungguh-sungguh. Sedangkan secara terminologi, sebuah pekerjaan untuk menarik kesimpulan hukum syara dengan menggunakan dalil-dalil syara yang terperinci. B. Pintu ijtihad selalu terbuka. Maksudnya, pintu ijtihad selalu terbuka pada setiap masa. Tidak ada zaman yang dengan segala kondisi dan perubahannya tidak memerlukan ijtihad. Adapun perkataan sebagian orang bahwa pintu ijtihad telah tertutup adalah pendapat yang tidak berdasar. Syekh Wahbah menyebut yang artinya itu wajib kembali kepada asal hukum atau ijtihad, yaitu terbukanya pintu ijtihad, karena tidak ada dalil sama sekali untuk atau mengatakan telah tertutupnya pintu ijtihad. Pada abad keempat Hijrah telah terjadi kelemahan yang besar dalam hal kemerdekaan berpikir di dalam internal umat Islam, dan telah terjadi kebukuan atau jemut di dalam pemikiran keislaman, khususnya di dalam bidang fikih. Hal ini menurut Syekh Wahbah terjadi karena meluasnya fenomena fanatisme mazhab atau at-ta'ashub al-mazhabi di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Sehingga yang menjadi tren keilmuan kaum muslimin pada saat itu bukanlah upaya ijtihad di dalam menggali hukum syara, melainkan gerakan pembukuan atau tadwin terhadap buku-buku fikih mazhab. Fenomena fanatisme mazhab yang telah terjadi pada kurun waktu ini juga menyebabkan perdebatan-perdebatan sengit di kalangan kaum muslimin di dalam tema fikih. Di samping kebukuan pemikiran yang terjadi di tengah-tengah umat Islam pada saat itu, bermunculan pula beberapa kelompok orang yang getol menyerukan ijtihad dan pembaruan di dalam bidang fikih. Akan tetapi, seruan mereka terhadap ijtihad tidak dibarengi dengan kredibilitas mereka di dalam berijtihad karena kebanyakan mereka bukanlah orang yang ahli di dalam berijtihad dan bahkan sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat atau kriteria seseorang yang mampu untuk berijtihad atau ghairul akfa. Potret buram dari fenomena ini mendorong sebagian ulama pada masa itu untuk berpendapat bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Namun, menurut Wahbah, pendapat ulama yang menyerukan bahwa pintu ijtihad telah tertutup bukanlah semata-mata karena para ulama tersebut ikut atau terperosok masuk ke dalam ruang kejumudan yang berlaku kala itu. Melainkan hal itu adalah sebagai upaya politis untuk membendung golongan-golongan yang bukan ahli ijtihad dari merengsek masuk untuk melakukan upaya ijtihad, bukan benar-benar untuk menafikan ijtihad secara total. C. Syarat-syarat mujtahid. Yang pertama itu mengetahui ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran secara bahasa dan syara. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis hukum dan syara. Yang ketiga, mengetahui nasikh dan mansuh di dalam ayat Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mengetahui ijma ulama. Yang kelima, menguasai ilmu usul fikih. Yang keenam, mengetahui qiyas dan syarat-syaratnya. Yang ketujuh, mengerti bahasa Arab. Dan yang kedelapan, mengetahui maqasid al-syariah. Nah, adapun kesimpulan dari syarat-syarat mujtahid, mereka yang tidak mencakup syarat-syarat di atas tidak boleh atau haram berijtihad. Kedudukan mereka adalah ami atau orang awam yang wajib bertaklid atau mengikuti pendapat kepada para mujtahid dalam masalah hukum syara yang bersifat ijtihadi.
Baiklah, saya akan melanjutkan D. Lapangan ijtihad mazal al-ijtihad. Tidak semua nas di dalam Al-Quran maupun Sunnah dapat dilakukan ijtihad terhadapnya. Akan tetapi, sebagian boleh dilakukan ijtihad dan sebagian yang lain dilarang untuk dilakukan ijtihad terhadapnya. Masalah mengenai mazal atau lapangan ijtihad ini telah dibahas berulang-ulang kali oleh para ulama usul fikih di dalam karya-karya mereka. Hal ini bertujuan agar seorang mujtahid tidak berijtihad pada lapangan yang dilarang sehingga hal tersebut sama dengan mendobstruksi syariat kitabullah yang telah mapan di dalam Na'am. Adapun yang menjadi lapangan ijtihad atau yang boleh dilakukan ijtihad terhadapnya yaitu yang pertama, segala hukum yang datang dari dalil yang pada dilas dan tusbut dan atau salah satunya. Yang kedua, segala hukum yang tidak ada nas padanya serta tidak juga menjadi ijma ulama. Untuk lapangan ijtihad, yang pertama, apabila dalilnya bersifat dha'ni pada tusbutnya yang menjadikan lahan atau lapangan ijtihad bagi ulama adalah melakukan identifikasi terhadap sana atau cara dalil tersebut sampai kepada mereka dan melakukan penelitian terhadap derajat perawinya ditinjau dari sisi adalah dan dahih. Proses identifikasi yang dilakukan oleh para ulama terhadap sanad dan cara sebuah dalil sampai kepada mereka bisa saja membeda-bedakan sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda-beda. Sebagai ulama merasa tenang, ikhtinan untuk menggunakan sebuah dalil karena yakin akan ketubuhannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sebagian yang lainnya tidak menjadi dalil tersebut sebagai hujah atau argumentasi karena merasa ragu ya atau kesulitannya bahkan berkeyakinan bahwa dalil tersebut tidak disebut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.